Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, ketemu lagi bersama saya Pangeran Sigitbex. Hari ini kita sedang dalam perjalanan menuju kota Jogja dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Tepatnya hari ini tanggal 20 April tahun 2023. Ingin tahu seperti apa perjalanan dari kota Jakarta menuju kota Yogyakarta? Tetap ikuti terus di YouTube Pangeran Sigitbex. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Oke pemirsa, setelah kita melewati jalan tol Jakarta Merak, selanjutnya kita belok kanan untuk bergabung dengan jalan tol lingkar dalam kota Jakarta. Kita tetap lurus di jalan tol ini pemirsa, dan kita akan menuju ke jalan tol Jakarta Cikampek. Inilah pemirsa, kita telah sampai di jalan tol Jakarta Cikampek. Kita akan mengikuti terus di jalan tol ini pemirsa. Untuk selanjutnya kita akan bergabung di jalan tol layang MBZ. Inilah jalan tol Jakarta Cikampek. Oke pemirsa, kita sebentar lagi akan memasuki jalan tol MBZ dan kita naik di jalan tol ini pemirsa, karena kalau kita melewati di tol Jakarta Cikampek bawah, lalu lintas cukup padat pemirsa, dan di bawah ini juga bergabung dengan alat transportasi yang lain seperti bus, truk, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk jalan tol MBZ ini hanya diperbolehkan untuk kendaraan kecil saja pemirsa. Kita naik di jalan tol layang MBZ.
bisa kita saksikan bersama pemirsa, ternyata di jalan tol layang MBZ ini juga cukup padat untuk kendaraan kecil, karena mereka sebagian besar lebih memilih melewati tol layang MBZ. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melewati bawah, lalu lintas sangat padat pemirsa, karena bergabung dengan kendaraan besar lainnya. Inilah tol layang MBZ pemirsa, khusus untuk suasana menjelang Hari Raya Idul Fitri ini cukup padat di jalan tol layang MBZ ini pemirsa. Banyak sekali kendaraan kecil yang menggunakan jalan tol layang MBZ ini. Oke pemirsa, kita telah sampai di ujung jalan tol layang MBZ, dan selanjutnya kita bergabung dengan jalan tol Jakarta Cikampek bawah. Inilah pemirsa ujung jalan tol layang MBZ. Terlihat dari kejauhan cukup padat pemirsa, karena disinilah titik temu antara dua jalan tol, baik yang melewati bawah dan melewati atas.
kita saksikan bersama pemirsa situasi lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini cukup padat sekali pemirsa, baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar. Di sebelah kanan kita ini bisa kita lihat bersama, mulai dari kilometer 47 ini sudah diterapkan sistem kontraflow pemirsa. Jadi untuk arah ke Jawa Tengah dapat menggunakan sisi bagian kanan untuk mengurangi kemacetan di kawasan jalan tol Jakarta Cikampek ini pemirsa. Oke pemirsa, setelah kita melewati padatnya lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini, bisa kita saksikan bersama keadaan lalu lintas mulai lancar pemirsa. Hal ini dikarenakan sistem kontraflow di sebelah kanan seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, sehingga untuk sisi kiri di jalan tol Jakarta Cikampek ini terlihat cukup lancar pemirsa, dapat kita saksikan di layar kaca. Dan di jalan tol Jakarta Cikampek ini beberapa pengemudi roda 4 dapat melaju kendaraannya dengan cukup kencang pemirsa. Baiklah pemirsa, setelah kita melewati jalan tol Jakarta Cikampek, akhirnya kita telah sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Di gerbang tol Cikampek ini adalah pintu masuk dan kita berganti jalan tol dan masuk di jalan tol Cipali atau yang biasa dikenal dengan jalan tol Cikampek Palimanan. Inilah pemirsa gerbang tol Cikampek Utama
dan selanjutnya kita akan bergabung dengan jalan tol Cipali. Oke pemirsa, kita telah masuk di jalan tol Cipali, dan mulai di jalan tol Cipali ini Kepolisian Republik Indonesia menerapkan full satu arah menuju ke Jawa Tengah pemirsa. Jadi baik sisi kiri dan sisi kanan di jalan tol Cipali ini semua kendaraan menjadi satu arah ke arah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan kepadatan lalu lintas di jalan tol Cipali ini sudah sangat tinggi volumenya pemirsa, sehingga untuk mengurangi kemacetan ini diterapkan sistem one way atau biasa dikenal dengan sistem satu arah.
Oke pemirsa, bisa kita saksikan di layar kaca. Keadaan di tol Cipali ini cukup padat pemirsa, baik dari di sisi kiri dan di sisi kanan yang menuju ke arah Jawa Tengah. Kendaraan kecil dan kendaraan besar bergabung menjadi satu, sehingga naiknya volume kendaraan di tol Cipali ini menyebabkan padatnya lalu lintas menuju ke arah Provinsi Jawa Tengah pemirsa. Kita masih di sini di tol Cipali. Oke pemirsa, kita masih dalam perjalanan menuju kota Yogyakarta. Kita masih berada di tol Cipali pemirsa, dan dikarenakan kondisi badan yang sudah cukup lelah pemirsa, kita istirahat dulu dan kita mampir di rest area kilometer 130 tol Cipali di daerah Indramayu, Jawa Barat. Kita istirahat dulu pemirsa di rest area kilometer 130. Baiklah pemirsa, setelah kita beristirahat di rest area kilometer 130 di daerah Indramayu, Jawa Barat ini pemirsa, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Yogyakarta.
Oke pemirsa, setelah kita menempuh perjalanan yang cukup panjang di tol Cipali ini pemirsa, akhirnya kita sampai di gerbang tol Palimanan. Inilah pemirsa ujung dari jalan tol Cipali, dan selanjutnya setelah kita melewati gerbang tol Palimanan ini, kita akan bergabung dengan jalan tol Palikanci di daerah Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Oke pemirsa, tak terasa hari menjelang sore, dan setelah kita melewati tol Palikanci, kita memasuki tol Pejagan pemirsa, dan inilah pintu gerbang masuk ke daerah Provinsi Jawa Tengah. Inilah tol Pejagan di Kota Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Baiklah pemirsa, tak terasa waktu beranjak malam pemirsa. Setelah kita melewati tol Pejagan, akhirnya kita memasuki tol Brebes hingga Pekalongan pemirsa. Di jalan tol ini melewati 3 kota pemirsa, yaitu mulai dari kota Brebes, kota Tegal, Pemalang hingga kota Pekalongan. Inilah pemirsa jalan tol Brebes hingga kota Pekalongan.
hari menjelang malam pemirsa, kita masih berada di tol Brebes Pekalongan ini, dan tak terasa pula keadaan badan mulai lelah kembali pemirsa. Kita istirahat lagi pemirsa, kita masuk di rest area kilometer 379 di daerah Batang, Provinsi Jawa Tengah. Inilah pemirsa rest area kilometer 379 di Batang, Provinsi Jawa Tengah. Oke pemirsa, setelah cukup kita beristirahat di rest area kilometer 379 ini, kita lanjutkan perjalanan lagi pemirsa menuju kota Yogyakarta. Baiklah pemirsa, kita masih berada di jalan tol Batang Kendal pemirsa, dan di jalan tol Batang Kendal ini kita melewati sebuah jembatan yang cukup indah pemirsa. Ini adalah jembatan Kalikuto di daerah Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Kita masih berada di tol ini pemirsa untuk menuju ke kota Yogyakarta. Oke pemirsa, setelah kita melewati jalan tol Batang Kendal ini pemirsa, akhirnya kita sampai di gerbang tol Kalikangkung. Inilah ujung dari jalan tol Batang Kendal, dan sesaat lagi kita akan memasuki kota Semarang. Dan di gerbang tol Kalikangkung ini adalah berakhir pula sistem one way atau satu arah yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan di gerbang tol Kalikangkung ini
adalah sebagai akhir dari pembayaran yang melewati jalan tol Trans Jawa ini pemirsa, mulai dari gerbang tol Cikampek Utama dan berakhir di gerbang tol Kali Kangkung ini pemirsa. Baiklah pemirsa, setelah kita melewati gerbang tol Kali Kangkung, kita masuk di jalan tol di daerah kota Semarang pemirsa, dan kita akan menuju ke jalan tol Banyumanik. Di jalan tol Banyumanik ini ada gerbang tol Banyumanik pemirsa, dan selanjutnya kita akan segera bergabung di jalan tol Bawen pemirsa. Oke pemirsa, akhirnya kita sampai di jalan tol Bawen. Di jalan tol ini adalah ujung atau tol terakhir menuju kota Yogyakarta. Selanjutnya setelah kita melewati jalan tol Bawen ini, kita akan bergabung dengan jalan biasa di daerah Kota Ungaran Kabupaten Semarang pemirsa, untuk selanjutnya menuju kota Yogyakarta. Baiklah pemirsa, kita baru saja melewati gerbang tol Bawen, dan bisa kita saksikan bersama pemirsa, di depan kita ada sebuah pertigaan pemirsa. Jika kita belok ke kiri kita ke arah Boyolali, dan kita akan belok ke kanan pemirsa, untuk selanjutnya kita akan melewati kota Ambarawa. Dari kota Ambarawa kita lurus untuk menuju kota Yogyakarta pemirsa.
Oke pemirsa, setelah kita melewati Jalan Raya Ungaran, selanjutnya kita masuk di Jalan Raya Ambarawa Magelang pemirsa. Di Jalan Raya Ambarawa Magelang ini jalannya cukup berkelok-kelok pemirsa, karena kita akan melewati daerah pegunungan. Namun jalan raya ini cukup bagus pemirsa, karena sudah diaspal dengan baik, dan kita cukup berhati-hati melewati jalan ini pemirsa, karena di sekitar jalan ini kita melewati beberapa kawasan perbukitan pemirsa, hingga menuju ke kota Magelang. Baiklah pemirsa, kita masih berada di Jalan Raya Ambarawa Magelang. Setelah kita melewati kota Secang, selanjutnya kita masuk di kota Magelang. Inilah pintu masuk kota Magelang pemirsa. Kita tetap lurus mengikuti jalan ini pemirsa, dan selanjutnya kita akan segera melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Yogyakarta. Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pemirsa. Akhirnya kita sampai juga di kota Yogyakarta. Inilah pemirsa gerbang utama masuk kota Yogyakarta setelah kita melewati provinsi Jawa Tengah. Demikianlah pemirsa perjalanan kita dari kota Jakarta hingga sampai di kota Yogyakarta. Dikarenakan situasi lalu lintas yang cukup padat, sehingga sampai di kota Yogyakarta ini membutuhkan waktu yang cukup panjang pemirsa. Untuk tanggal 20 April tahun 2023 ini kita membutuhkan waktu kurang lebih 18 jam hingga sampai kota Yogyakarta. Baiklah pemirsa, saya Pangeran Sigit Bex mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.
kita akan ketemu lagi di perjalanan-perjalanan lainnya. Akhir kata kami ucapkan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Thank you.